Shalom, apa kabar? Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua tentunya diberkati, dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita akan menikmati berkat renungan firman Tuhan saat ini, saya mengajak saudara dan saya untuk kita dapat berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kembali di tahun yang baru ini kami akan menikmati berkat Tuhan. Bagaimana kami dapat melangkah di tahun 2025 ini. Kami percaya hanya firman Tuhan dan Roh Kudus yang membekali hidup kami untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Kami akan menerima berkat renungan firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tentunya kita merasakan sangat sukacita yang luar biasa, bukan? Ketika kita sudah meninggalkan tahun 2024 dan saat ini kita menikmati, mengawali tahun ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena ini adalah suatu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan ketika kita kembali mengawali tahun demi tahun. Apalagi tahun ini kita nggak tahu di hadapan kita tantangan-tantangan apa seperti yang akan kita alami, saudara-saudara. Tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan saya dan saudara. Bagi saudara dan saya yang begitu setia dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati hari Natal. Ya, mungkin juga di antara gereja-gereja yang ada masih atau masih menikmati suasana Natal, bahkan ada yang mengadakan acara ibadah Natal, masih ada, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, biarlah makna Natal itu menjadi kesukaan buat kita setiap hari, setiap tahun, kapanpun. Karena apa? Karena Yesus sudah lahir dalam kehidupan saya dan saudara. Dia bukan hanya lahir saja, tapi dia membawa dampak yang luar biasa buat kita, umat-umat ketebusannya. Dia rela mati di kayu salib. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan manusia, mau menebus setiap manusia. Nah, apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara, tentunya kita pun harus menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi dampak bagi banyak orang. Karena kita lihat tema yang di sebelah sana, kita baca gereja yang menghadirkan dampak. Gereja yang menyenangkan bagi banyak orang. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang begitu orang lain akan melihat pribadi kita. Begitu orang lain akan melihat keindahan anak Tuhan, tentu kita boleh menjadi dampak bagi mereka, saudara-saudara. Haleluya. Kita akan baca beberapa ayat di sini dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat yang ke-25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani dan aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara-saudara, pribadi Epafroditus ini adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.
menyenangkan hati Paulus juga. Karena salah satu murid daripada Paulus, Rasul Paulus itu adalah Epaphroditus. Di samping di situ ada Timotius, ada Onesimus. Epaphroditus mengandung arti, atau namanya Epaphroditus itu mengandung arti itu menyenangkan, indah, mempesona. Jadi seorang yang indah, yang mempesona itu pasti sangat dikenal, pasti sangat dikasihi, pasti sangat dicintai. Nah saudara, bagaimana kehidupan saya dan saudara supaya melalui kehidupan saya dan saudara itu boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian yang luar biasa bahwa kita itu memiliki Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu heran, Tuhan yang memberkati kehidupan saya dan saudara hanya dari pribadi-pribadi saya dan saudara. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, saudara mau membuat hati Tuhan terpesona dalam kehidupan saya dan saudara, jadikan teladan seperti apa yang dilakukan Epaphroditus. Dia mengasihi, dia memberikan kasihnya ketika dia menerima kasih daripada Tuhan. Dia praktekkan kasih itu kepada sesama. Sehingga jemaat-jemaat yang ada di Filipi ini dapat melihat ada pribadi Yesus dalam kehidupan Epaphroditus. Haleluya saudara-saudara, ya. Jadi bagaimana kehidupan kita bisa menjadi daya tarik orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memberikan aura yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Kekristenan kita bukan terletak pada nilai-nilai yang lahiriah, tetapi kekristenan kita terletak pada nilai-nilai batinia yang ada di dalam. Ingat Sulamit, apa yang membuat Salomo terpesona dalam pribadi Sulamit ini. Salomo tidak melihat tampak dari luarnya, tampak yang lahiriah, tetapi Salomo melihat Sulamit ini memiliki pribadi yang ada di dalam batinnya Sulamit. Hal yang luar biasa ketika kita memiliki Tuhan, maka kita juga boleh menjadi dampak dimanapun kita berada, saudara-saudara. Ya, orang Kristen dinilai untuk dapat menyenangkan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki kecantikan bukan hanya dari luar, tetapi yang utama itu dari dalam, saudara-saudara, yang memperindah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Itu ada di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itulah saudara-saudara perhiasan-perhiasan rohani kita yang harus kita miliki. Dari 9 buah roh ini, biarlah kita miliki buah-buah roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan diberkati melalui banyak hal di tahun 2025 ini ketika kita rindu, dihiasi, dipercantik ya oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang membekali hidup kami di tahun ini. Bagaimana kami dapat menjadi saksi, berdampak bagi orang lain, bagi jiwa-jiwa yang lainnya Tuhan. Kami yakin hidup kami penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan kuasa-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.